Monitor Sulawesi Tengah sepanjang waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para sahabat podcast dimanapun Anda berada. Saya Nur Ulfa atau Uki kembali lagi hadir di hadapan Anda sekalian. Dan di jelang akhir tahun seperti ini, saya yakin juga Anda para sahabat podcast mengamati ataupun merasakan bahwa kebutuhan penerbangan udara semakin meningkat. Nah, untuk itu Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional hadir dengan berbagai macam promo menarik. Jadi ada diskon tiket akhir tahun, ada juga pembukaan posko Natal dan Tahun Baru, dan juga ada diskon spesial terkait HUT BRI ke-130. Untuk itu telah hadir bersama kami di studio General Manager Garuda Indonesia Perwakilan Paru Bapak Muhammad Hafiz Arsan Haq. Betul sekali Pak? Betul. Oke, nah langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Terima kasih sudah hadir di studio bersama kami. Nah, seperti opening saya tadi, bisa Bapak lebih menjelaskan soal promo menarik itu, utamanya untuk pertama soal diskon di akhir tahun, diskon tiket. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Mungkin saya ingin menyampaikan, jadi ketika mendekati akhir tahun, kita juga mulai memahami concern bahwa akan banyak mulai timbul pergerakannya atau mulai yang ada yang liburan atau kembali ke kotanya, ke kampung halamannya. Itu ini tidak hanya dengan Garuda sendiri, tapi benefit ini juga disampaikan oleh dari instansi terkait yang ada di bandara. Jadi untuk penerbangan berbagai rute Garuda, mulai khusus yang domestik, itu terdapat relaksasi dari pemerintah, yaitu tidak hanya dari tiketnya saja, tapi juga dari airport tax dan juga aftur, seperti dari informasi, itu ada penurunan harga sekitar 300.000 dari harga normal pada umumnya. Dan itu berlaku untuk periode penerbangan mulai 22 Desember sampai 10 Januari. Jadi untuk keberangkatan maupun kepulangan, insya Allah tercover di tanggal tersebut. Dari tanggal 22 Desember sampai 10 Januari 2026. Betul. Ya, ini sekitar sebulan ya, 4 minggu. Sekitar 2 minggu. 2 minggu saja. Betul. Jadi promo ini sangat menarik sampai 300.000 ya? Ya, sekali jalan kurang lebih perbedaannya dengan harga normal ada sekitar 300.000. Sudah sangat membantu itu. 300.000 bisa bawa makan begitu ya kemana. Betul. Nah, kalau untuk dari pihak Garuda sendiri begitu Indonesia, kalau melihat agak sedikit ini Pak, saya penasaran. Kalau untuk akhir tahun memang biasanya kalau untuk penerbangan di Bandara Sis Al Jufri ini, kalau melihat data tahun yang lalu itu bagaimana Pak? Memang meningkat begitu Pak ya? Untuk perkiraannya sih ada peningkatan, tapi tidak banyak. Oke. Kalau dari kami untuk yang periode khususnya kita kan untuk Garuda saat ini melayani 2 rute, untuk yang direct Jakarta atau langsung ke Jakarta itu setiap hari di pagi hari, dan juga yang via Makassar itu di sore hari, itu di hari Selasa, Jumat dan Minggu. Untuk saat ini memang belum ada rencana penambahan frekuensi karena kita melihat dari tahun lalu masih terdapat isian yang belum maksimal. Saya perkirakan mungkin ada peningkatan dari tahun lalu, tapi tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Tapi yang pasti itu tidak menyurutkan promo ini ya. Betul juga. Promonya tetap ada. Tetap ada. Jadi jangan khawatir dan memanfaatkan kesempatan emas ini sebaik mungkin. Ya, sayang soalnya. Ya. Betul. Jadi tradisi mudik juga bukan hanya Lebaran, tapi juga di jelang Natal dan Tahun Baru. Ya. Dan mungkin yang tidak merayakannya juga memanfaatkannya untuk liburan gitu. Betul, apalagi kan ini udah mulai libur anak sekolah kan, sudah mulai pada ambil rapot. Betul sekali. Di bandara sudah mulai banyak anak-anak soalnya. Jadi baru terlihat sudah libur. Iya, gitu. Jadi bertepatan kayak orang tuanya juga sudah dapat libur gitu ya, terus anak-anaknya juga dapat libur, jadi manfaatkan untuk liburan keluarga di akhir tahun dan menyambut tahun baru 2026. Betul. Oke. Nah tadi kan soal diskon yang sangat-sangat membantu ya, sampai 300.000 untuk sekali jalan
Dan ini kami mendengar juga bahwa Garuda Indonesia, kantor perwakilan Palu juga membuka posko Natal dan Tahun Baru di Mandarin ya. Betul. Bisa dijelaskan secara langsung soal Baik. ini? Ini salah satu upaya bukan cuma hanya saya dari airline Garuda, tapi juga instansi terkait. Seluruh maskapai juga ada di situ, dan juga dari pihak bandara, imigrasi, cukai, kepolisian, di mana tadi pagi dibuka oleh kepala bandara untuk peresmian pembukaan posko akhir tahun, gunanya untuk sebenarnya itu hal yang kita lakukan setiap tahunnya, tapi dari ini kita menunjukkan bahwa kita memastikan seluruh perjalanan dan kenyamanan, terutama keamanannya penumpang bisa berjalan dengan baik, terutama pada periode peak season atau akhir tahun ini. Betul, semua ada tadi, ada Kemenkes juga, Kemenkes juga ada, Kementerian Kesehatan. Jadi kalau ada apa-apa, standby siaga kita di situ, seperti itu. Oh, berarti ada layanan kesehatan juga di posko ini? Bisa. Jadi layanannya apa saja kalau bisa tahu selain pemeriksaan kesehatan? Di situ tim yang standby sih dari kepolisian akan menjaga di situ, yang biasanya mungkin di luar atau di tempatnya masing-masing, ini dikumpulkan dalam satu tempat, sehingga untuk proses koordinasi mungkin jika terjadi sesuatu lebih cepat dan bisa lebih tanggap lagi gitu. Oke, dari kalau pihak maskapai sendiri apa yang diberi layanan untuk di sini? Kalau di kita, kita sih sebetulnya karena kantor kita di bandara juga, kita kebetulan kantornya di bandara, ada kantor penjualan maupun back office-nya, jadi kurang lebih sama seperti yang kita lakukan juga. Kita akan standby di situ, jika ada permintaan mendadak atau penumpangnya mungkin belum beli tiket, kita akan maksimalkan pembelian tiketnya juga, dan misalkan ternyata ketika hari H terjadi perubahan jadwal, nggak jadi terbang, mau jadinya besok, kita standby di situ untuk melakukan perubahan tiket. Sebetulnya kantor saya tidak pernah tutup, jadi buka dari subuh sampai jam 4 sore. Mau ada posko ini atau tidak, tetap juga ada pelayanannya. Betul. Oke, tapi dengan posko ini untuk lebih memastikan atau memberi rasa aman ya gitu, dan kenyamanan. Kalau mau spill sedikit begitu, kalau di high season ya, itu biasanya yang paling ada kejadian-kejadian apa begitu terkait dengan dengan pelanggan customer? Biasanya kan yang agak perlu diperhatikan antrian, gitu ya. Karena kita kan kebetulan dari Garuda maupun maskapai lain berdekatan lah penerbangannya di pagi hari. Jadi yang perlu diperhatikan nanti mungkin dari para masyarakat yang akan terbang bisa datang lebih awal. Betul, atau jika tidak membawa barang, sudah bisa melakukan check-in di sistem kita melalui Fly App Garuda atau website Garuda, itu mulai 2 hari sebelum keberangkatan sudah bisa check-in. Jadi datang, langsung masuk ke ruang tunggu, nggak usah ngantri untuk check-in jika tidak bawa barang. Itu check-in online ya? Betul. Dan juga mungkin yang ada memiliki kebutuhan kesehatan khusus, yaitu seperti dalam kondisi misalkan hamil atau kondisi kurang sehat, itu ada persyaratannya dulu, harus berkomunikasi dengan KKP, yaitu yang kesehatan yang ada di bandara. Bisa, tapi perlu waktu. Jadi jika ada kondisi khusus, misalkan hamil, itu harus ada rilis dulu dari dokter yang ada di bandara. Jadi perlu ada persiapan juga sebelumnya, jangan ujuk-ujuk di dekat. Betul. Nah, jadi pertama early untuk check-in online-nya gitu, terus kalau memang bawa barang datang cepat gitu. Itu biasa minimal berapa jangka waktunya? Untuk check-in? Iya. Kita sih biasanya kan kita terbang itu jam 7, biasanya kita 45 menit sebelumnya itu sistem udah close. Jadi kalau bisa sekitar jam 5:30, jam 6, maksimal jam 6 sudah selesai sih itu. Sudah selesai check-in-nya. Betul. Kalau sudah harus masuk di ruang tunggu. Betul. Ini harus dicatat ini, karena high season ini kan ada banyak orang gitu ya, dan mungkin aja hectic begitu ya. Betul. Betul. Jadi itu adalah tips-tips agar Anda nyaman dan aman untuk melakukan liburan di akhir tahun. Betul. Oke, siap. Jadi tadi ada diskon spesial untuk tiket, ada pembukaan posko Natal dan Tahun Baru, dan satu lagi nih, ada promo spesial terkait dalam rangka HUT BRI yang ke-130 gitu.
Bisa dijelaskan juga soal ini, Pak? Jadi untuk yang di BRI ini kebetulan kemarin Bank BRI kan tepat 130 tahun sudah berdiri. Jadi kita juga tidak hanya mengapresiasi performa selama ini, tapi kita juga membuat program kerjasama karena sejauh ini kita di Bank Himbara ini sudah melakukan kolaborasi dengan baik. Salah satunya kita melakukan program cashback program. Jadi untuk transaksi transaksi dengan nominal tertentu itu akan mendapatkan cashback jika menggunakan kartu BRI maksimal 1,3 juta. Pembelian untuk 1,3 juta tiket? Enggak, pembelian saya perlu dicek dulu nominalnya berapa, maksimalnya. Maksimal pendapatan cashback-nya adalah 1,3. Oh, cashback-nya sampai 1,3? Betul, karena 130. Oh, ini di luar diskon tiket tadi? Betul. Nominal. Jadi misalkan Ibu dapat harga tiket promo 1,5 satunya, ya udah tiba-tiba nanti Ibu beli 10 tiket. Kalau ternyata sampai tuh ketentuannya bisa dapat cashback, ya udah dari harga total itu dipotong lagi. Wow, bisa murah sekali. Betul. Jatuhnya ya, dan ini sangat-sangat cocok untuk liburan keluarga yang rombongan. Betul. Ya, jadi pastikan Anda adalah pemegang kartu BRI. Bisa apply soal promo ini ya? Bisa sekali. Oke. Nah, selain ini ada promo-promo lainnya mungkin, Pak? Untuk bisa memudahkan masyarakat. Betul. Ya. Untuk saat ini juga kita ada, kalau misalkan nanti entah itu berangkat liburan atau akan pulang liburan, nanti membawa bagasi. Kita kan untuk Garuda, bagasi itu kan maksimal 20 kilo untuk domestik atau ekonomi, untuk kelas bisnis 30. Jika terdapat kelebihan bagasi, itu kita ada harga khusus. Kalau misalkan beli 1 hari sebelum keberangkatan atau kita sebutnya prepaid baggage, itu belinya di airport, di kantor penjualan kita, itu harganya 150.000 per 5 kilo. Per 5 kilo kelebihan? Iya. Dan kalau misalkan nanti, walaupun nanti tiba-tiba waktu di bandara, saya mau berangkat sekarang nih, itu juga bisa, namanya excess baggage, biaya penambahannya 200.000 per 5 kilo. Per 5 kilo. Oh ya, nah ini harus dicatat ya para sahabat podcast gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, maksudnya kalau nanti saya bawa barangnya saya kirim lah atau gimana. Ya, harus pakai kargo ya. Betul, daripada pusing harus ke kargo, udah bawa aja. Nanti akan ada dengan biaya penambahan juga nggak mahal kok. Iya, 5 kilo untuk 20.000 hanya untuk dengan 5 kilo gitu ya. Betul, dan ini rutenya untuk semua rute domestik. Misalkan nanti dari Palu, Jakarta, Denpasar itu nilainya juga sama. Sama. Mau Palu Jakarta nilainya sama. Sama juga. Ini sebuah konsep baru yang sedang kita dan pusat kembangkan agar mempermudah. Dulu kan biasanya Palu Jakartanya berapa, Jakarta Denpasarnya berapa. Betul, ini sekarang sama. Disamakan semua. Iya. Dan per 5 kilo hitungan. Ya, oke. Nah, sangat memudahkan, apalagi kan biasa habis liburan kan. Betul. Tidak mungkin tidak bawa oleh-oleh gitu. Betul. Pasti bagasinya nambah muatan gitu. Jadi segera saja manfaatkan ya. Betul. Ya, jadi sudah ada pemotongan harga tiket gitu, terus bisa juga ambil promo HUT BRI, bisa lebih turun lagi, dan jangan khawatir juga kalau belanja oleh-oleh terus kebanyakan dan muatannya juga sudah bertambah, ada juga bisa penambahan harga bagasi yang sangat murah gitu ya. Hanya 20.000 untuk ketambahan per 5 kilo gram bagasi. Oke. Nah, kita kayaknya sekarang sudah di penghujung ini program ya. Terima kasih banyak sudah hadir. Sama-sama. Dan sebenarnya masih banyak lagi gitu. Saya mau elaborasi lebih banyak gitu. Nanti insya Allah bisa kalau diundang kembali bisa hadir. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Oke, ya, terima kasih banyak. Dan sebelum saya tutup, adakah closing statement untuk dari Bapak untuk masyarakat Palu? Boleh. Dan Sulawesi Tengah. Untuk masyarakat Palu dan Sulawesi Tengah, intinya jangan khawatir untuk melakukan penerbangan di akhir tahun, mendekati Natal dan Tahun Baru ini. Baik secara harga, kita sajikan harga terbaik juga untuk para calon penumpang, tapi dengan harga yang terbaik itu juga kita pasti akan memastikan kenyamanan dan keamanan, baik secara on time performance
Bapak Ibu terbang sesuai jadwal, dan juga keamanan hingga sampai tempat tujuan, bahkan hingga kembali ke Kota Palu. Kota Palu. Oke. Jadi tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Semoga juga perjalanannya aman dan menyenangkan ya. Amin. Bersama Garuda Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak nih Pak Hafiz ya. Ya, jadi itu tadi para sahabat podcast, saya kembali mengingatkan jangan lupa memanfaatkan promo akhir tahun dari Garuda Indonesia seperti diskon tiket akhir tahun. Jangan lupa mengakses juga pelayanan di posko Natal dan Tahun Baru. Dan kalau Anda pemegang kartu BRI ataupun berminat untuk apply kartu BRI-nya, bisa dapat lagi promo spesial dalam rangka hari ulang tahun BRI ke-130. Itu saja dari saya Nursaya Maulfa, mewakili kru yang bertugas mau pamit. Sampai jumpa lagi dan sampai baku dapat lagi. Dah.